Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar matematika tentang fungsi. Di dalam fungsi, kita akan mempelajari beberapa subbab, yaitu tentang relasi, yang kedua tentang fungsi atau pemetaan, yang ketiga tentang ciri-ciri relasi dan fungsi, kemudian rumus fungsi dan grafik fungsi. Ibu akan mulai saja. Yang pertama yaitu ibu akan ajarkan kalian tentang relasi. Apa sih relasi itu? Relasi adalah, kalau ibu bilang dalam bahasa singkat, kata singkat, relasi adalah hubungan. Relasi itu adalah hubungan. Misalnya ibu punya himpunan A, itu terdiri dari nama anak, misalnya Ika, Lia, Ali, sudah ya. Yang B adalah misalnya IPA, IPS, PKN, matematika. Kira-kira relasi yang memungkinkan untuk menghubungkan A dan B itu apa? Jadi yang memungkinkan adalah misalnya suka pelajaran. Jadi misalnya ibu bikin ini namanya diagram panah. Ini ibu isi Ika, Lia, Ali, ini IPA, IPS, PKN, matematika. Ini A, ini B. Misalnya Ika suka pelajaran IPA. Jadi di sini relasinya adalah suka pelajaran. Lia misalnya suka matematika, Ali misalnya suka IPS. Mengerti ya? Jadi relasinya di sini untuk soal yang ini adalah suka pelajaran. Yang kedua ibu kasih contoh, misalnya ada himpunan P itu 3, 5, 7, 9. Misalnya huruf Q adalah 1, 3, 5, 7, 10. Ini ibu bikin begini, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 10. Misalnya ibu pasangkan 3 sama 1. Ibu pasangkan 5 sama 3. Ibu pasangkan 7 sama 5, 9 sama 7. Kira-kira relasi yang memungkinkan ini apa? 2 lebihnya dari. Oke, pinter. 2 lebihnya dari. Jadi kalau dibaca 3, 2 lebihnya dari 1, 5, 2 lebihnya dari 3, 7, 2 lebihnya dari 5, 9, 2 lebihnya dari 7. Ini 2 lebihnya dari suka pelajaran, itu disebut dengan relasi atau yang menghubungkan antara himpunan satu ke himpunan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Ibu kasih contoh lagi. Misalnya S, T, di sini S itu 1, 3, 5. Di sini relasinya X plus 2 misalnya. Jadi kalau misalnya S ini ibu tulis 1, 3, 5. Berarti T-nya adalah sini kalau 1, ini 1 tambah 2, 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti 1 di sini harus dihubungkan dengan 3. Kalau 3 tambah 2 harus dihubungkan dengan 5. 5 harus dihubungkan berapa? 5 tambah 2
7. Nah, ini relasinya X plus 2. Jadi di sini T-nya adalah 3, 5, 7. Ngerti ya? Jadi relasi itu yang menghubungkan himpunan satu dengan himpunan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Ibu akan lanjutkan tentang fungsi ya. Jadi apa bedanya fungsi dengan relasi? Ini kita akan pelajari sekarang tentang fungsi. Fungsi itu adalah apa? Apa bedanya fungsi dengan relasi? Sekarang ibu akan beri kalian contoh. Ibu misalnya punya diagram panah begini, 1, 2, 3. Ini P, Q, R, S. 1 ke Q, 2 ke P. Ini disebut fungsi atau bukan? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, ibu kasih contoh lagi. Misalnya di sini ibu punya 1, 2, 3 A, B, C. Set ini dihubungkan dengan A dan B. 2 dihubungkan dengan B, 3 dihubungkan dengan C. Ini fungsi bukan? Bukan fungsi. Loh, terus ini relasi bukan? Iya, betul, ini relasi. Ini relasi. Tapi dia bukan fungsi. Ini pun bukan fungsi. Jadi Bu, contohnya yang fungsi itu yang seperti apa? Lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Fungsi itu misalnya ini ke Q, ibu hubungkan 3 ke B, 2 ke C. Ini disebut fungsi. Dari sini kalian bisa menarik kesimpulan, bisa atau tidak? Jadi fungsi itu adalah, coba dilihat. Yang pertama, kenapa bukan fungsi? Yang pertama bukan fungsi karena ada anggota di A yang jomblo. Ini jomblo. Di sini tidak ada, toh? Terus yang di sini contoh yang kedua, kenapa dia disebut dikatakan bukan fungsi? Karena dia anggota A ada yang selingkuh. Ini selingkuh. 1 ke A, 1 ke B. Ini dia selingkuh. Kalau di sini tidak ada yang selingkuh. Jadi fungsi atau pemetaan itu dia mempunyai 2 syarat. Syarat yang ke-1 adalah A mempunyai pasangan. Mempunyai pasangan di B atau tidak jomblo. Tidak boleh jomblo ya, tidak boleh ada yang jomblo yang di sebelah kiri. Yang kedua, A tidak boleh mempunyai 2 pasangan atau tidak selingkuh. Cuma 2 itu syaratnya untuk dikatakan sebuah fungsi. Jadi di sini kalian bisa tahu kalau relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi itu sudah pasti relasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Sejauh ini bisa dipahami? Jelas ya? Sekarang ibu akan bahas cara menyajikan relasi. Cara menyajikan relasi yang pertama, kita bisa menggunakan diagram panah. Diagram panah itu seperti apa? Seperti tadi yang ibu
kasih contoh yang tadi. Misalnya ini himpunan A, ini himpunan B, terus relasinya misalnya satu lebih dari. Misalnya ini punya 0, 1, 2. 0, 1 lebih dari negatif 1. 1 lebih dari 0, 2 lebih dari 1. Ini terus dikasih tanda panah. Ini disebut diagram panah. Bu, kalau misalnya Ibu kita kasih tulis di sini 4, boleh? Boleh. Ini kasih tulis 3, boleh? Boleh. Terserah ya, karena ini kan relasi bukan fungsi. Kalau fungsi tadi harus punya aturan. Kalau relasi tidak ada aturan, tapi dia punya punya aturan sih, cuma maksudnya kalimat yang menghubungkan begitu. Terus diagram kartesius, misalnya dari itu tadi ya, diagram kartesiusnya ibu bikin ya. Kalau di sini mulai dari 0, ini anggota B, ini anggota A. 0 dia berhubungan dengan min 1. 0 di sini min 1 di sini ya. Terus di sini 1 berhubungan dengan 0, 1 dengan 0 itu di sini, 2 dengan 1, 2 dengan 1 itu di sini. Ini diagram kartesius, kita tinggal hubungkan. Kalau ditambahin 3 itu 1 lebih dari berapa? 3. 2, tapi enggak ada kan di sini. Terus himpunan pasangan berurutan, kita pasang himpunan, kasih kurung kurawal dulu ya. Tadi berapa? 0 berpasangan sama negatif 1. Kalau 1 berpasangan dengan 0, 2 berpasangan dengan 1. Terus ada lagi? Tidak ada. Ini namanya pasangan berurutan, diurutkan. Kalau misalnya Bu, kayak tadi ada yang punya 2 kegemaran, misalnya Andi di sini dia suka IPA dan di sini suka IPS. Jadi 2 begini diagram panahnya. Bagaimana cara menuliskan pasangan berurutan? Nulisnya 2 kali ya. Andi, IPA, Andi, IPS. Tidak boleh ditulis Andi, IPA, IPS. Jadi harus dipisah begini. Lah nanti kalian enak kalau misalnya ciri-ciri mencari mana yang fungsi dan mana yang bukan. Kalau di depan sudah ada kata yang sama, berarti dia sudah jelas dia bukan fungsi, tapi dia cuma relasi ya. Terus angka yang di depan sama, dia juga pasti dia bukan fungsi, hanya relasi. Ibu, kalau diagram kartesius gimana caranya? Diagram kartesius caranya untuk menyatakan kalau dia fungsi, itu dia tidak akan berpotongan, misalnya begini. Lurus begini, lurus begini, lurus begini. Kalau itu fungsi. Kalau yang bukan fungsi itu ketika dia di garis sejajar X, dia memotong di 2 titik, 1, 1. Ini dia bukan fungsi, itu bukan fungsi. Kalau ini tadi kan Ibu garis ke sini, ke sana cuma 1 titik potong ya. Ini bukan fungsi. Ini juga bukan fungsi. Ibu ini menerangkan, menyajikan relasi loh ya. Jadi ada berapa? 3, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, Ibu akan lanjutkan lagi. Tentang apa ini tadi?
kita keluar. Tunggu. Kita akan lanjutkan lagi tentang bagaimana menentukan banyaknya pemetaan. Menentukan banyaknya pemetaan, kita harus mengetahui banyaknya himpunan dulu. Jadi misalnya ibu mempunyai himpunan A, itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B mempunyai anggota P, Q, R. Hitung dulu NA. Banyaknya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau NB banyaknya 3. Hitung dulu 1, 2, 3 pas. Banyaknya pemetaan dari A ke B itu rumusnya dibalik ya. Kalau A ke B berarti rumusnya B dulu baru dipangkatkan A. B ini dari A ke B berarti B pangkat A. B nya berapa? 3. Jadi 3 pangkat 4. 9 kali 9 81. Terus dari B ke A berarti A pangkat B, A nya 4. 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4. 64. Bisa dipahami? Ini cara menentukan banyaknya pemetaan dari suatu himpunan. Gak mungkin kalian mengerjakan satu-satu. Cara mencari, kalau mengerjakan satu-satu sudah ibu bikin di modul ya. Bisa dilihat di modul. Lanjut materi selanjutnya yaitu tentang istilah-istilah pada fungsi. Istilah-istilah pada fungsi di sini ibu tulis, ibu misalnya bikin contoh. Bikin contoh ada diagram panah begini, ibu ada himpunan A, himpunan B, ada angka 1, 2, 3. Ini ada A, B, C, D. 1 ibu kelompokkan ke A, 3 ibu kelompokkan ke B, 2 ibu kelompokkan ke D. Nah, sekarang daerah asal, domain daerah asal itu yang menjadi asal di sini asalnya yaitu 1, 2 dan 3 yang ada di sebelah kiri. Daerah kawan atau kodomain, ngapalkannya gampang ya, sama-sama kah, kodomain kawan. Itu yang ada di sebelah kanan, A, B, C, D. Range itu daerah hasil. Hanya yang menjadi ini tujuan yaitu A, B, dan D. Nah. Terus kalau sudah sekarang bayangan atau peta. Nah, misalnya ini A, daerah hasilnya kan ABD. Jadi kalau dikatakan A adalah bayangan atau peta dari 1. B, bayangan atau peta dari 3. Terus D, bayangan atau peta dari 2. Ngerti ya? Kalau prapeta itu adalah sebaliknya dari bayangan atau peta. Jadi 1 adalah prapeta A, 2 prapeta D, 3 prapeta B. Bisa dipahami? Kita akan lanjut lagi selanjutnya tentang notasi dan nilai fungsi. Notasi dan nilai fungsi.
Ibu menerangkan begini sambil dilihat modulnya ya. Jadi modulnya kalau bisa sudah di print. Jadi ibu menerangkan sekalian langsung kalian lihat modul. Di situ di modul ditulis F.2A ke B. Ini artinya adalah F memetakan A ke B. Atau bisa ditulis juga FA sama dengan B. Mengerti ya? Gampang kan? Nah, sekarang ibu ada contoh, suatu contoh. Misalnya dinyatakan dengan aturan atau relasinya itu adalah X plus 2 dan A-nya diketahui adalah 2, 3, 5, 7. B adalah 1, 2, 3, dan 10. Jadi domainnya berapa? Domainnya ada di sini. 2, 3, 5, 7. Kodomainnya? Kodomain adalah B ini. 1, 2, 3. Ini sampai dengan ada titik-titiknya. Kita tulis ya, titik-titik ini artinya kalian lanjutkan sendiri. 5, 7, 8, 9, 10. Yang di modul itu ada kekeliruan sedikit. Kalian tambahkan angka 1 ya nanti ya di modul ya. Sudah, sekarang kita akan mencari daerah hasil atau range dari fungsi itu. Daerah hasilnya untuk X sama dengan 2, maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kalian hanya mengganti X ini ya dengan domain yang di sini. Kalau X-nya 5, jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Kalau X-nya 7, berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. Jadi daerah hasilnya ibu tulis 4, 5, 7, 9. Gampang ya. Jadi kalau dibikin diagram panah gimana? Tinggal ditulis 2, 3, 5, 7. Ini kurang besar. Bikin yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 kotek Kang. Ini belum 6, kita sisip 6. 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Jadi 2 kita pasangkan ke berapa? Ke 4. Oke, 3 kita pasangkan ke 5. 5 kita pasangkan ke 7. 7 kita pasangkan ke 9. Ini diagram kartesiusnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa insya Allah. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan bahas latihan-latihan soalnya. Latihan-latihan soal. Contohnya diketahui fungsi H memetakan dengan aturan 2x kuadrat min 1. Jadi H X itu rumusnya 2x kuadrat min 1. Tentukan nilai fungsi H untuk nilai X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi ditanya nilainya, gampang ya. Tinggal substitusikan X-nya min 2. Jadi 2X-nya ini diganti min 2. Min 2 kuadrat dikurangi 1. Jadi 2 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 8 kurangi 1, 7. Untuk H min 1 itu 2 kali min 1 kuadrat kurangi 1. 2 kali 1 kurangi 1.
2 kurangi 1, 1. H0, H1, H2. Kalian teruskan sendiri ya. Gampang. Oke, lanjut. Kita akan bahas latihan soal lagi tentang ini, nomor 3. Jika diketahui fx-nya adalah 3x plus 1 dan fa-nya itu 13. Jadi diketahui range-nya, tapi daerah asalnya dia ingin tahu. Jadi gampang ya, langsung kita ganti saja. Ini fa dengan ini x-nya kita ganti a. Jadi 3a plus 1 sama dengan 13. 3a karena 1 ini batemang sama 13, kita taruh sebelah sana ya. 3a 12, a sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Bisa dipahami ya, gampang. Kalau enggak tahu nanti bisa tanya ke ibu ya, lagi ya. Sekarang kita lanjut untuk soal yang selanjutnya, yaitu tentang fx sama dengan ax sama dengan px min 3 dan h min 3 itu sama dengan min 9. Sekarang disuruh mencari nilainya H2. Gimana? Pertama kita kerjakan yang ini dulu ya. Kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui. P-nya kita tetapkan. X-nya kita ganti dengan min 3. Jadi min 3P min 3 itu sama dengan min 9. Jadi min 3P sama dengan min 9. Min 3 pindah ke sana plus 3. Jadi min 3P sama dengan min 6. P sama dengan min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Kalau sudah, kita berarti P-nya itu diketahui 2. Kita ganti 2P min 2x min 3. Jadi kalau mencari H2 berarti 2 kali 2 dikurangi 3. 4 kurangi 3 hasilnya 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang grafik fungsi. Apa sih grafik fungsi itu? Grafik fungsi, Ibu tadi sudah bahas sedikit ya tentang yang tadi cara menuliskan relasi. Salah satunya tentang grafik fungsi. Kalian bisa lihat itu di buku kalian. Ya, misalnya di situ kan diketahui rumus fungsinya fx adalah 2x plus 1 jika domainnya himpunan A misalnya Ibu tulis 0, 1, 2, 3, 4. Maka tulislah gambarlah grafik fungsinya. Jadi kalau F0 2 kali 0 tambah 1 berapa? 0 tambah 1 1. F1 2 kali 1 tambah 1. 2 tambah 1 3. F2 2 kali 2 tambah 1. 4 tambah 1 5. F3 2 kali 3 tambah 1 6 tambah 1 7. Yang terakhir F4 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi B nya itu kita dapatkan 1, 3,
5, 7, 9. Kita gambar diagram kartesius dulu. Di sini A, ini B. Kalau 0 pasangannya 1 ya. Ini 0, 1. Jadi 0 pasangannya 1. Di sini 1 pasangannya 3. 2 pasangannya 5. 3 pasangannya 7. 4 pasangannya 9. 0,1 di sini ya. 1,3. Nah, ini misalnya 2, ini 3. 1,3 di sini. 2,5 di sini. 1, 2, 2,5 di sini. 3,7. 7 di sini. 4,9 misalnya di sini. Jadi kita gambarnya begini. Ini disebut dengan grafik fungsi. Bisa dipahami ya. Lanjut, yang terakhir tentang korespondensi 1, 1. Tentang korespondensi 1, 1. Apa sih korespondensi 1, 1 itu? Korespondensi 1, 1 itu contohnya kalau di dalam kalimat adalah, bisa kalian lihat di modul juga ya. Di sini Ibu tulis himpunan negara dengan himpunan ibu kota. Mungkin nggak satu negara mempunyai 2 ibu kota? Tidak mungkin kan? Terus yang kedua, himpunan siswa dengan sidik jarinya. Nggak mungkin sidik jari ada yang kembar ya. Yang ketiga, himpunan sepeda motor dengan nomor polisinya. Semua itu berbeda setiap sepeda motor. Itu namanya korespondensi 1, 1. Syaratnya korespondensi 1, 1 adalah banyaknya himpunan A harus sama dengan banyaknya himpunan B. Jadi NA sama dengan NB. Ibu misalnya punya A itu 1, 2, 3, 4. B-nya itu 1, 2, 3. Apakah dia bisa korespondensi 1, 1? Oh, Ibu bedakan ya. Misalnya A, B, C. Ibu hapus dulu. Misalnya A, B, C. Dia bisa korespondensi 1, 1? Tidak bisa. Tidak bisa korespondensi 1, 1. Jadi contohnya apa? Contohnya korespondensi 1, 1 misalnya A itu dari 1, 2, 3. Terus punya B itu misalnya P, Q, R. Nah, jadi bisa. Kenapa? Karena jumlahnya, banyaknya A sama dengan banyaknya B. Kalau Ibu gambar di dalam diagram panah itu begini jadinya. 1, 2, 3 P, Q, R. Set. Boleh juga nanti kalau misalnya gambarnya misalnya begini ya. Nah, ini ke sana Bu, ini ke sana, ini ke sana, menyilang begitu enggak apa-apa. Yang penting anggota A ke B itu dia mempunyai tepat satu pasangan dan semua anggota habis berpasangan. Jadi ini habis berpasangan semua, ini habis berpasangan semua ya. 1, 1 itu namanya korespondensi 1, 1. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau bisa, materinya sudah sampai di sini. Latihan soalnya dipelajari lagi. Oh iya, yang terakhir ada taslib kote. Banyaknya korespondensi 1, 1. Banyaknya korespondensi 1, 1. Ada di situ banyaknya korespondensi 1, 1. Tadi kan banyaknya fungsi yang mungkin atau banyaknya pemetaan yang mungkin. Kalau ini banyaknya korespondensi 1, 1. Banyaknya korespondensi
1, 1. Jadi misalnya rumusnya itu adalah faktorial, n faktorial itu rumusnya. Bu, apa faktorial itu? Misalnya ibu punya A itu tadi 1, 2, 3. B misalnya A, B, C. Ini kan NA sama dengan 3, NB sama dengan 3. Jadi dia bisa berkorespondensi satu-satu. Kalau ditanya berapa korespondensi satu-satu yang mungkin, rumusnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu apa, Bu? Perkalian dari bilangan pertama asli 1, kasih lanjut 2, kasih lanjut 3. Berapa? 6. Jadi kalau misalnya ada anggota A-nya 0, 1, 2, 3. B-nya misalnya Ali, Intan, Burhan, Ika, sama-sama 4 ya. Jadi di sini banyak koresponden satu-satu adalah 4 faktorial. 4 faktorial yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4. 6 kali 4 24. Sudah habis semua materi ini untuk 3 pertemuan ya. Ibu sudah bahas 1 kali. Kurang lebihnya nanti kalian baca di modul, itu sudah lengkap sekali modulnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari Ibu Caca. Jika tidak mengerti, sekali lagi bertanya di WA ya.